kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana saya menyediakan media-media pembelajaran berbasis IT. Ini adalah sebagai tugas akhir ya. Tugas akhir saya dalam mata kuliah sumber dan media pembelajaran IT yang dosen pengampunya yaitu Ibu Haji Komala Ananda. Saya sendiri yaitu Rahayu Fauzia dengan NIM 23060136. Di sini akan memaparkan beberapa aplikasi dan beberapa media yang saya gunakan sebagai media pembelajaran atau bahan ajar yang berbasis IT. Sebelum saya menggunakan ini dan memilih aplikasi ini, saya menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak terlebih dahulu. Apa saja sih yang dibutuhkan, ya materinya apa saja yang memang bisa menarik perhatian anak-anak. Kemudian intinya saya memilih media visual sebagai media pembelajaran saya. Di sini saya menggunakan aplikasi yaitu aplikasi Canva atau Canva ya. Nah, aplikasi Canva ini menurut saya aplikasi yang cukup memudahkan pengguna untuk memaparkan materi yang sudah saya siapkan. Ini akan kita mulai ya. Kita bisa cari aplikasinya di website. Kita bisa cari di Microsoft atau di Google Chrome atau di Mozilla Firefox. Nah, kita bisa cari melalui pencarian. Kita ketik saja Canva, kemudian kita bisa login. Di sini ada ya terpapang. Kita bisa login, kemudian setelah login bisa kita masuk seperti ini. Kebetulan saya memilih aplikasi yang tidak berbayar. Nah, di sini tidak berbayar pun bisa menggunakan aplikasi Canva. Jadi ini bisa memudahkan sekali untuk menjadi salah satu alternatif media pembelajaran yang berbasis IT. Nah, ketika kita akan memaparkan materi, kita butuh template yang memang sesuai dengan kebutuhan. Ini di sini kita bisa memilih template yang sudah ada. Ada yang template berbayar, ada. Itu akan lebih menarik perhatian anak-anak dan kadang bahkan lebih sesuai, atau kita bikin sendiri tanpa harus menggunakan template. Ini bisa membuat desain sendiri di sini. Ya, jadi menurut saya ini akan memudahkan kita sebagai pendidik untuk memaparkan materi melalui Canva ini. Kemudian setelah kita memilih template, kita bisa menginput apa-apa saja yang akan kita paparkan. Contohnya seperti ada pada layar ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 4 dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Ini di bab 4 ini adalah materi persatuan dan kesatuan di lingkup wilayah kabupaten dan kota. Di sini saya akan menampilkan beberapa saja. Di sini ada tujuan pembelajaran, setelah itu masuk ke materinya dan seterusnya hingga terakhir. Nah, jadi ini akan memudahkan apalagi anak-anak menyukai sekali gambar-gambar melalui visual. Nah, kalau untuk selanjutnya mungkin lebih mudah memang video. Sebelumnya juga saya sudah memilih untuk video gambar animasi, namun animasinya
lebih ke animasi stop motion, tapi itu menurut saya lebih sulit karena memang sudah jadi tapi ternyata gagal untuk pembuatannya. Bukan gagal, tapi mungkin sayanya tidak kurang pede lah dengan hasil yang saya buat. Tapi di sini karena saya tidak menggunakan satu aplikasi saja ya, jadi media pembelajaran ini saya gunakan juga sebagai ini pemaparan. Nah, tadi kan saya siapkan juga kan kebutuhan sebagai pendidik, kebutuhan juga untuk anak-anak. Nah, di sini karena saya membutuhkan media untuk penilaian juga, selain media pemaparan materi, saya membutuhkan media penilaian. Nah, saya menggunakan aplikasi yang namanya Kahoot. Ini juga aplikasi yang saya gunakan juga, ini memudahkan sekali untuk membuat seperti kuis yang pada umumnya sebagai bahan evaluasi belajar, tapi dengan tampilan yang menarik gitu. Ini juga bisa menjadi games interaktif bagi anak-anak, apalagi terutama siswa sekolah dasar. Ini login dulu terlebih dahulu. Setelah login, kita bisa menampilkan seperti ini. Mohon maaf. Nah, di sini kita bisa ada tampilan seperti ini ya. Di Kahoot ini sangat mudah untuk membuat kuisnya, karena ini kan sebagai penilaian ya. Jadi saya tinggal dibuat aja. Di sini ada tanda buat, bisa melalui ini atau kursus, dan terserah kalian saja memilihnya, sesuaikan dengan kebutuhan saja. Nah, langsung saja karena saya sudah membuatnya. Ini di sini bisa ya kalian memilih yang template yang sudah ada atau yang desain sendiri, sama seperti Canva tadi. Namun ini memang untuk khusus untuk pembuatan kuis. Nah, di sini Anda bisa ditulis soal, jawaban-jawaban yang memang sudah kalian sediakan, bisa di-input setiap pertanyaan-pertanyaannya. Sangat mudah menurut saya, tinggal input saja, kemudian simpan, tinggal kita melakukan kuisnya. Kita coba untuk mengerjakan kuisnya. Ini akan sangat seru ya. Ini bisa diselenggarakan secara live atau ditugaskan saja atau bermain solo. Nah, kalau ditugaskan, kita bisa memberikan seperti ini ya, aturannya, urutannya, tanggalnya, dan lain sebagainya. Atau bermain solo, ini akan menjadi keseruan tersendiri karena bisa ada game interaktifnya. Salah satu contohnya ini, kita bisa menggunakan game ini. Tapi sebelum memainkan gamenya, kita harus menjawab 4 pertanyaan dengan benar terlebih dahulu. Jadi ini akan sangat membuat anak-anak semangat untuk tidak melakukan kesalahan. Jadi terus mencoba untuk menjawab dengan benar. Seperti ini. Gamenya seperti ini. Ini bisa kita ulangi. Jadi ini akan sangat memudahkan anak-anak serta kita juga sebagai pendidik. Terima kasih, sekian pemaparannya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.